Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ergonomi Makro, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang berjudul Pendekatan Ergonomi Makro dalam Peningkatan Produktivitas Kerja. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ergonomi Makro, yaitu Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, STM-Kes, Ibu ASEAN Eng. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Koturnada Putri. Dan selanjutnya ada saya, Navita Febrianti. Kami akan mempresentasikan topik-topik, yaitu pertama ada pendahuluan, identifikasi masalah dan tujuan, tinjauan pustaka teoritis dan empiris, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. UD Majid Jaya yang bertempat di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang bergerak dalam bidang industri pembuatan kapal nelayan berjenis port sails dengan metode pemesanan make to order atau MTO. Produksi yang dilakukan di UD Majid Jaya tergolong masih tradisional, sehingga dalam pembuatan kapal yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama dan belum sesuainya penerapan target produksi yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. Maka yang dapat menunjang permasalahan yang dialami oleh UD Majid Jaya yaitu melakukan perbaikan sistem kerja dengan menerapkan pendekatan Macroeconomic Analysis and Design atau MEAD, sehingga diperoleh solusi dalam memperbaiki sistem kerja agar produktivitas pekerja semakin meningkat. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan tujuan. Untuk identifikasi masalah, yang pertama apa yang dimaksud dari ergonomi makro, dan yang kedua bagaimana pengaruh pendekatan ergonomi makro terhadap produktivitas kerja. Yang selanjutnya tujuan, yang pertama mengetahui tentang ergonomi makro, dan yang kedua mengetahui pengaruh pendekatan ergonomi makro terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya tinjauan pustaka, ada tinjauan pustaka teoritis. Di sini kami mengangkat tiga tinjauan. Yang pertama ada ergonomi. Ergonomi adalah salah satu cabang keilmuan yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan yang efektif, efisien, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada ergonomi makro. Ergonomi makro merupakan suatu pendekatan sistem sosioteknik dari tingkat atas ke bawah yang diterapkan pada perancangan sistem kerja secara keseluruhan pada berbagai level interaksi ergonomi, mikro, dan berperan dalam mendesain beberapa sosioteknikal seperti dalam kaitannya dengan manusia, organisasi, dan teknologi. Selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu pendidikan atau latihan, perbaikan cara kerja, upah atau gaji sesuai bobot dan prestasi kerja, perbaikan lingkungan dan kondisi kerja, serta motivasi. Selanjutnya ada tinjauan empiris. Berdasarkan penelitian sebelumnya, didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan fisik. Menurut Robbins tahun 1991, kemampuan berkaitan dengan kemampuan seseorang melakukan berbagai kegiatan dengan seluruh keahliannya dan fisiknya. Selanjutnya ada motivasi kerja. Menurut Sondang P. Siagian tahun 2009, motivasi adalah pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada peluang inovasi. Peluang merupakan kesempatan seseorang untuk mengembangkan dirinya dalam pekerjaannya dan kesempatan berprestasi dan berhubungan dengan pendidikan, gaji, dan upah, serta posisi kerja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di UD Majid Jaya yang berlokasi di Jawa Tengah, dan pengamatan ini berfokus pada kegiatan produksi kapal penangkap ikan berjenis port sails selama 1 hingga 2 bulan. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara, kuesioner, untuk mendapatkan data 4 faktor serta observasi untuk melakukan pengukuran data secara langsung, seperti pengukuran suhu, pengukuran kebisingan, pencahayaan lokasi kerja, denyut nadi pekerja, dan data sekunder berupa struktur, visi misi, dan informasi lain mengenai perusahaan. Pengumpulan data pada perhitungan denyut nadi pekerja ini menggunakan metode 10 denyut nadi saat istirahat dan saat keadaan pekerja saat bekerja. Kemudian metode yang digunakan pada pengolahan data ada Macroeconomic Analysis and Design atau MEAD dengan 10 tahapan. Baik, selanjutnya
yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, stepnya yaitu identifikasi lingkungan dan subsistem organisasi UD Majid Jaya. UD Majid Jaya adalah usaha dagang yang melakukan pembuatan dan penjualan produk berupa kapal nelayan berjenis purseines dengan sistem make to order. UD Majid Jaya membuat kapasitas kapal mulai dari 10 hingga 180 GT. Namun produk yang banyak diproduksi adalah yang jenis 10 hingga 30 GT karena banyak digunakan oleh penduduk sekitar. Yang kedua yaitu mendefinisikan tipe sistem produksi dan ekspektasi performasi. Pada umumnya pembuatan pada UD Majid Jaya memiliki urutan yaitu pemilihan kayu, menentukan ukuran kapal yang diinginkan, perakitan kapal, pengecatan, dan peluncuran. Namun apabila ada request dari pelanggan, maka akan menyesuaikan. Next. Yang ketiga, mendefinisikan unit operasi dan proses kerja pada UD Majid Jaya. Unit operasi pada UD Majid Jaya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian pengukuran dan pemotongan. Setelah dilakukan pengukuran pada kayu, maka dilakukan pemotongan kayu sesuai dengan pesanan pelanggan. Bagian kedua yaitu pembakaran kayu supaya kayu mudah dipasang. Dan yang terakhir, bagian perakitan dilakukan mulai dari lunas, lindih, hingga baling-baling kapal. Yang keempat yaitu mendefinisikan data varian. Identifikasi data varian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di UD Majid Jaya, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan analisis. Supaya memperoleh data varian yang lebih rinci, maka dilakukan penyebaran kuesioner dan perhitungan persentase. Dan setelah itu baru dilakukan identifikasi. Yang kelima yaitu membangun matriks varian. Jadi pada tahap ini itu dilakukan analisis data varian yang telah diperoleh untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara varian dan juga apakah varian yang satu dapat mempengaruhi varian yang lainnya. Faktor yang variannya memiliki hubungan keterkaitan paling banyak maka akan menjadi varian kunci. Tahap ke-6 yaitu membuat tabel kendali varian kunci dan jaringan peran. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kendali varian yang ada dan juga bagaimana peran personel yang bertanggung jawab di UD Majid Jaya. Yang ketujuh, penyusunan function dan joint design. Pada tahap ini itu bertujuan untuk membuat fungsi alokasi dan rancangan alternatif perbaikan dari tabel kendali varian dan varian kunci yang ada dalam bentuk objective tree. Yang kedelapan, evaluasi peran dan persepsi tanggung jawab. Pada tahap ini digunakan untuk memberikan pembobotan pada masing-masing alternatif perbaikan yang telah diperoleh, sehingga dengan pembobotan yang dilakukan akan menghasilkan alternatif yang terbaik yang nantinya dapat digunakan dalam perbaikan sistem kerja di UD Majid Jaya. Yang kesembilan yaitu memperbaiki subsistem pendukung. Jadi pada tahap ini bertujuan untuk melakukan perancangan perbaikan pada subsistem yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kerja yang ada menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pada pekerja pada bagian produksi. Di sini yang pertama yaitu melakukan perhitungan kerja untuk rata-rata denyut nadi istirahat yaitu 77,67 detik. Dan rata-rata denyut nadi kerja yaitu 117,94 detik, dan denyut nadi maksimal yaitu 183,25 detik. Selanjutnya dilakukan perhitungan HR reserve yang didapatkan 38,14% dan juga perhitungan CVL didapatkan sama yaitu 38,14%. Selanjutnya perhitungan konsumsi energi didapatkan 2,79 kal per menit. Yang selanjutnya perhitungan lama waktu istirahat yaitu 76 menit. Selanjutnya implementasi, iterasi, dan penyempurnaan. Berdasarkan hasil perbaikan kebijakan pengaturan kerja, didapatkan bahwa perhitungan hasil CVL yang didapatkan sebesar 38,14%, sehingga beban kerja pada bagian produksi dikategorikan memiliki beban kerja yang sedang dan perlu dilakukan perbaikan. Penambahan waktu istirahat bagi pekerja di bagian produksi selama 16 menit di luar waktu istirahat normal yang diberikan oleh perusahaan menjadi alternatif perbaikan yang dilakukan, sehingga dengan penambahan waktu istirahat pekerja mendapatkan total waktu istirahat selama 76 menit. Energi yang dikeluarkan sebelum penambahan waktu istirahat sebesar 5,5 kal per menit. Sedangkan
energi yang dikeluarkan sesudah penambahan waktu istirahat sebesar 2,79 kal per menit. Yang terakhir yaitu analisis hasil. Berdasarkan hasil perbaikan, kebijakan pengaturan kerja didapatkan bahwa beban kerja pada bagian produksi dikategorikan memiliki beban kerja sedang, sehingga dilakukan penambahan waktu istirahat untuk mengurangi kelelahan yang dirasakan oleh pekerja. Hasil perhitungan penambahan waktu istirahat didapatkan sebesar 16 menit, sehingga pekerja mendapatkan total waktu istirahat sebesar 76 menit. Namun, penambahan jam istirahat selama 16 menit dilakukan di luar jam istirahat normal, supaya tingkat kelelahan yang dirasakan oleh pekerja tidak menumpuk yang mengakibatkan tingkat beban kerja yang dirasakan pekerja semakin meningkat. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Ergonomi makro adalah suatu pendekatan ergonomi yang berbasis pada perancangan organisasi dalam suatu sistem kerja yang bertujuan mengoptimalkan desain sistem kerja dan memastikan sistem kerja tersebut berjalan dengan harmonis. Ergonomi makro juga berperan dalam mendesain beberapa socio-technical system dalam kaitannya dengan manusia, organisasi, dan juga teknologi. Pengaruh pendekatan ergonomi makro terhadap produktivitas kerja menghasilkan output perbaikan yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan MIAD, diberikan rekomendasi saran perbaikan yaitu melakukan kebijakan pengaturan kerja dengan menerapkan penambahan waktu istirahat kepada pekerja di bagian produksi. Hasil perhitungan CVL awal sebesar yaitu 38,14% yang termasuk kategori beban kerja sedang dan perlu perbaikan. Penambahan waktu istirahat selama 16 menit per hari, sehingga total istirahat selama 76 menit per hari kerja. Hasilnya, peningkatan produktivitas pekerja terlihat pada hasil komponen kapal yang sebelumnya hanya mencapai 14 potong, namun setelah dilakukan perbaikan menjadi 16 potong, di mana terdapat peningkatan 2 potong komponen kapal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman dan juga Prof. Komariatus Solihah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.